Berarti Said Ahmad bin Isa itu turun gunung, ya kan? Turun gunung menuju Basrah, gitu loh. Saudaranya ada di gunung mana? Gunung Basrah. Itu. Dan saudaranya yang ada di kampung, saudaranya Ahmad bin Isa yang ada di perkampungan, di pegunungan, auladun, punya beberapa orang anak. Gitu. Jadi kalau kita mau marja domennya ke Abu Ja'far Kader, ya, karena mesti lahu ini ke Abu Ja'far lagi. Nah perlu ditanya, berarti walau dan bagi Abu Ja'far punya anak banyak. Oh anaknya cuma satu Abu Ja'far, Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, tinggalnya di Baghdad. Gitu loh, jelas nggak? Ya, orang ini bego. Ini dirujuk kemari. Rombongan Bani Ba'alawi mukibinnya saking ingin menyamarkan informasi, mereka ini dia memarjak damir hadara ini ke Abu Ja'far, sementara lahu ini ke Ahmad. Keder nggak kalian? Keder lain. Jadi membalikan fakta, terus teriak kita nggak bisa nahu gitu loh. Saya berdebat nahu sakit kepala, berdebat ini aja udah sakit kepala, suara serak. Apalagi narasi nahu mereka. Yang paling menyakitkan tuh Yid, saya dituduh Syiah sama Wahabi Yid. Padahal kakek buyut saya itu Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil yang ikut perang pada 10 November di Surabaya. Tega. Orang gila, orang dia keturunan Antek Belanda, kita di Sabar Mas Satria, sabar. Minta tanggapan ya. Assalamualaikum abangku. Gue juga ikutan. Gue juga ikutan. Kang Satria. Bang. Jadi benar orang bapak gua sebentar bang. Gue ikutan Kang Satria nih. Orang bapak gue ikut merungkatkan Habib Musa tahun 1948. Viti gue dibilang dasar kau anak PKI katanya. Kalau Mas Skincare dapat lakop apa ini dari mereka? Saya didapat lakopnya ini Wahabi. Assalamualaikum abang-abangku. Jadi gini kan, jadi mendiang datuk saya juga di zaman Belanda dulu kan, istilahnya termasuk kiai kan, berjuang. Asli kiai dari Kalimantan, buya dari Kalimantan kan asli. Jadi bermakam sekarang di Sumatera Utara kan. Kalau kita model cerita keturunan gitu kan bang. Jadi saya bisa aja juga kalau mau cari apa namanya itu, sejenis apa itu. Karena kata orang-orang di kampung tuh kaki datuk kamu dulu termasuk aulia-aulia Allah bang katanya. Itu banyak orang yang bernajar jarah di situ, insya Allah dikabulkan Allah katanya. Kenapa? Saya tanya lah balikan. Karena kebaikannya amal baiknya bang katanya begitu kan. Jadi saya sebagai buyut nggak mau bang mencari apa namanya nama dari datuk tadi gitu loh, nggak mau saya. Jadi orang biasa. Padahal kan gini, kalau emang nggak percaya, ya sini aja datang ke buntut pesantren. Iya. Atau ke pondok pesantren Babakan Ciwari. Sakit, dituduh Habib, dituduh Syiah, dituduh liberal. Jadi kan Mas, kalau istilahnya mau menghilangkan sejarah udah potong rambut ya. Tadi paling udah. tadinya ke syuting lah, rambutnya baru kok nggak ke syuting. Oke. Jadi kalau yang salah tolong diluruskan. Dulu kan gondrong Bang Satria, wah ganteng ternyata. Itu di rumah istri tua apa istri muda? Selebel. Astagfirullahaladzim. Mas Rois, kalau di sini tuh ngaji ilmu Mas Rois, ada akademiknya, ada nausorofnya, ya secara kitabnya ada, semua ada sini, santai gitu loh Mas, nggak ada hujat-hujatan.
Jadi kan Bang kan mohon izin ya. Tadi kan istilahnya pokoknya yang mana kurang lurus tolong dilurusin ya kan Bang. Karena kan artinya yang ahli-ahlinya, kalau saya kan kurang ahli gitu kan. Jadi saya cuma artinya sedikit menyampaikan, kalau kawan silap saya ingatkan. Kalau saya silap saya juga harus diingatkan gitu kan Bang kan. Jadi alhamdulillah Robi ini mantap dan abang-abang kita juga oke, luar biasa. Oke, saya mohon izin Bang ya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bang. Assalamualaikum. Makasih Mas Saudi. Waalaikumsalam Mas Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu lagi teman-teman, kalau misalnya saya mau mengatakan apakah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin atau apakah yang difikirkan oleh Said Tengku Qori itu ilmiah, saya beritahu ya, itu sangat ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu yang pertama ada yang bisa diukur dan ada alat pengukurnya, kan begitu. Yang diukur apa? Data yang disampaikan. Alat pengukurnya apa? Alat pengukurnya bisa dengan kemudian mengkomparasikan dengan data-data yang lainnya, kan? Atau kemudian dalam konteks filologi ya secara zat karbonnya dan lain sebagainya yang bisa kemudian mengkonfirmasi, oh betul. Nah, terkonfirmasi betul belum tentu valid, maka kemudian divalidasi, oh iya valid. Nah, valid belum tentu akurat. Nah, maka kemudian diakurasi. Ketika ketiga itu sudah terpenuhi, ya sudah ilmiah banget itu. Ya, sekarang kita minta tanggapan Mas Rois ya, ini ada tappingan dari saudara kita Kang. Tanggapan Mas Rois setelah banyak penjelasan dari termasuk kitab Tajibul Ansab itu kan di abad keempat, karangan dari Al-Ubaidili, di mana Imam Ahmad itu sosok historis yang menjadi pongkol daripada itu ada, itu loh, itu ada kitabnya Tajibul Ansab abad ke di mana Imam Ahmad ada. Tanggapan Mas Rois setelah ada Tengku Said tadi menyampaikan, Said Tengku Qori. Monggo Mas Rois. Minta tanggapan lagi. Satu lagi. Terakhir. Oke. Nah, saya tambahin lagi, ada yang lupa. Saya tambahin lagi. Satu aja. Ya. Jadi Bang Rois, jadi Bang Rois, ketika ada yang menyatakan makam Ahmad bin Isa itu di Husaisah, tadi kan sudah nggak mungkin ya di Husaisah ya. Tapi ketika ada narasi itu, jawabannya adalah sejak kapan makam Ahmad bin Isa baru ditemukan di Husaisah, dibangun di Pugar? Tahun sejak abad 9 Hijri. Sementara Ahmad bin Isa itu sudah wafat di abad ke-3 Hijri. Berarti 600 tahun baru diketemukan makamnya. Sementara dalam catatan yang tadi saya sampaikan, nyatanya di Basrah. Ya. Melalui proses apa ditemukan makam di Basrah, di Usaisah? Tahu nggak? Apakah proses data? Tidak, proses mimpi. Proses kasaf. Jadi Aldi Asakron bersama buyut kakeknya Al Idrus itu berziarah ke makam-makam yang ada di Husaisah. Lalu mereka melihat dengan mata kasyaf ada sinaran yang keluar dari kubur. Disitulah mereka mengatakan bahwa itu makam Ahmad bin Isa, gitu loh. Jadi apakah bisa kita anggap suatu kebenaran makam ditentukan dengan cara kasyaf? Itu Mas. Ini detik-detik Mas Rois mau menyatakan pengakuan statement nih. Gimana Mas Rois? Apakah masih mempercayai Ba'alawi zuriat Nabi? Langsung tuh pertanyaannya. Terakhir minta tanggapan dari Tengku terkait kemarin bahwasannya Robitoh Alawiyah
apa sih, bertemu menghadiri konferensi narkoba sedunia. Adal. Nggak kedengeran. Sil. Minta tanggapannya untuk kemarin bahwasanya Robito Halawiyah narkoba dari Indonesia hadir dalam konferensi narkoba seluruh dunia. Bohong itu mas. Bohong, itu bukan acara narkoba itu. Saya pengurus narkoba juga. Itu bukan acara itu undangan hubungan antara narkoba mereka dengan Bang Alwi. cabang. Itu cabang Robito Jakarta yang ada di sana mas. Jadi itu akal-akalannya begini, Kang Rois. Jadi Mbak Alwi yang di Uzbek membuat satu organisasi seolah-olah dari Uzbek mengakui, kemudian yang di Yaman membuat organisasi ya dari Mbak Alwi untuk Mbak Alwi bagi Mbak Alwi kan gitu. Jadi buat maulid. Reuni keluarga itu Mbak Nggak Alwi semua mungkin itu. narkoba internasional ya mengakuin mereka juga. Nggak mungkin mas, karena udah keluar fatwa ulama internasional, ahli nasab udah keluar fatwa mas. Untuk narkoba internasional yang di luar daripada Bahalawi apa ya? Kan tadi nyebutnya Narkoba Irak, Jadi gini, narkoba Maroko, konferensi bukan di luar Mbak Alwi ya. Robito Alawiyah itu bukan narkoba. Robito Alawiyah itu organisasi perkumpulan yang mencatat nasab Mbak Alwi kan begitu. Itu bukan narkoba. Nah begitu. Jadi kalau yang narkoba itu karena Sayyid yang punya datanya, tunjukkan ketika di Lebanon itu fatwanya bagaimana Yid. mau lihat mas fatwa ulama ahli nasab internasional. Pak kasih lihat As-Suyuf. Bentar. Dibesarkan Kang Skincare. Oh siap. Ini karena Mas Alim yo moderator yo. Mas Alim ki yo moderator. Terus apa lagi tadi? Wis dah turun. Di Tengku juga moderator. Mas Rais sih Mustafa. sebenarnya hati nuraninya membenarkan semua penjabaran kita. Cuma dia pengen butuh banyak. Jadi kalau ditanya kenapa lo nggak jadi Muhibin lagi, itu lu lihat aja nih rekaman gua gitu. Nah ini mas, ini hasil kiriman daripada narkoba Irak ya. Jadi setelah pertemuan di Lebanon, Muktamar Ulama Al-Nasab Lebanon Internasional. Nah ini mas, menghasilkan fatwa dengan judul, ini sekretarisnya sekjennya yang nulis, Az-Zuyuful Mujliyah ya. Nah ini narkobanya narkoba apa nih mas? Narkoba internasional nih. Nah tuh, Narkobatul Ashraf At-Talibiyina fil Alamil Islami. Jadi narkoba internasional, narkoba Ashraf Talibiyin internasional fi alamil Islam, di alam Islam ya. Nah hasilnya yang halaman 7 banyak kan, 22 halaman ya. Nah, halaman ke-7 di sini sebutan wa yutlikuna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alwi yaskununa fil Yaman. Dan demikian pula yang masalah di sana itu kamalul hud ya. Seperti demikian pula Bani Alawi dan Ali Alawi yang berkediaman di Yaman. Mereka menasabkan nasab mereka ya ke Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq. Wa nasabuhum batilun. Dan nasab mereka Bani Alawi dan Ali Alawi itu batil bima ja'a fi ummahati kutubin nasab,
wa a'lamihim, sesuai dengan keterangan-keterangan yang berada di dalam kitab induk-induk kitab nasab, kitab-kitab induk nasab. Itu Mas. Jelas ya? Ini fatwa ulama internasional ahli nasab, Mas. Kalau mereka nggak ada, ujung-ujungnya bikin video gitu doang, Mas. Di Google bikin framing. Jadi terkait dengan pernyataan, kalaupun dikatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Makarim, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Syekh Khonafani Bangkalan akan diklaim oleh mereka mengakui nasab Ba'alawi, enggak begitu. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi dan Syekh Khona itu membaca kitab. Nah, kitab-kitab yang beliau baca sebagai bentuk peninggalan kepada kita, di mana beliau mengoperasikan informasi tersebut. Nah, itulah yang kemudian ditelusuri dari masa ke masa dan mentok di kitab Al-Burqatul Musiqah yang didongengkan oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaksani. Yang didongengkan begitu, Kak Rois. Ya, itu buang. Enggak, sendoknya jangan ya. Antum ada ini ya, ya ada apa namanya? Sendoknya. Apa namanya? Dokumentasi waktu kemarin. Yang itu tuh yang tadi ditunjukin Nakobah Internasional versi antum. Ya, Ais, ngomong siapa nih? antum ada Ngomong ada sama siapa? Said. Ya? Said. Apa? Antum ada Mas Rois merah itu ya. Ada apa? Istilahnya Ada apa? Said Madakari ada dokumentasi waktu di apa Libanon itu tadi yang Nakobatul Ashraf Alam Islami. Itu PDF, Bu, bentuk fatwa, jadi disalin dalam bentuk kitab tulisan fatwa, hasil fatwa. Kalau Oh, itu kalau di sini berarti tuh kalau di sini tuh MUI mengeluarkan fatwa gitu loh, paham ya? Cuma kalau di sana itu kan mengeluarkan Berarti fatwa bukan itu dalam bentuk kitab mushaf, kitab lembaran, bukan dalam bentuk surat gitu loh. karena saya kira antum ke sana gitu ke Libanon gitu buat apa? Oh enggak. Yang Nakobatul Ashraf itu. makanya gini, Dikirim dari Libanon. makanya gini. Dikirim dari Hanif Alatos itu karena saking mentoknya dia mengeluarkan statement tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Nah, artinya memang sudah tidak tercatat itu. Gitu. Statementnya itu tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Kan begitu. Saya nggak melebar ke situ. Saya lagi penasaran itu aja. Nakobah Ya. internasional aja. Iya, karena Nakobah Internasional itu kan ada catatannya. Begitu. Nah, jadi itu semua tadi kamu baca catatan. Nakobah Internasional bukan? Kenapa? Tadi kamu baca Nakobah Internasional bukan? Nakobatul Ashraf fi Alamil Islam kan gitu. Oh iya. Nakobatul Ashraf fit Tolibiyin Tolibin, ya ada tolibinnya dulu. Tolibin fil alamil Islami. Itu kemarin ada yang saya kirim itu nggak ada berita lagi. Siapa sih, gue lupa, nggak ada ngobrol, nggak ada tegur sapa. Siapa ya? Siapa Gusti nggak Hilal tahu? mungkin. Gusti Hilal mungkin. Oh, Ini bukan siapa? siapa? Ya kan terakhir waktu di Yang kemarin. komalnya Gusti Andri itu ya, Gusti Hilal minta dokumen itu. Tapi dia WA saya atau apa, nomor Siapa? telepon dari siapa ya? Ya itu terakhir itu Gusti Hilal itu waktu di komalnya Gusti Andri kan begitu.
yang kemudian mengatakan saya nih cuma pengen keyakinan, tapi kan pada akhirnya juga nggak yakin, terus kumpul di komalnya Habaib, terus kemudian memframing Polri. Kan saya Oke. saya kirim itu. Bukan Ya ini. saya mau pamit dulu ya, soalnya di teman-teman saya di Jawa Barat udah ngumpul buat ini nih, buat Ya kerjaan. udah. Oke. Heeh. Statement terakhir, Rais, statement terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi Statement terakhir nggak Is? Untuk Statement terakhirnya statement gimana? Masih Kesan-kesannya, tetap kesan-kesan. masih yang tetap daripada, kuku atau dari pertama ragu-ragu kali- atau pikir-pikir? dari pertama membahas apa namanya tadi, apa sih, Rohingya, Zionis, Yahudi dengan Balawi gitu, sampai sesi tanya jawab ini saya benar-benar apa ya, merasakan tanya jawab yang kondusif gitu kan, tidak meluber kemana-mana. Saya terima kasih kepada Said Mudakari, kepada host skincare dan seluruh yang sudah tadi diskusi gitu. Untuk apa namanya, ini pasti membutuhkan diskusi yang panjang itu. Pokoknya Is jangan takut. Asal daripada kekurangan saya memahami menggali informasi gitu kan, karena maaf gitu, saya di sini ke masalah nasab dan polemik ini ya memang apa namanya, penasaran bahwasanya gimana sih gitu. Soalnya saya selama ini ngelihat dari Pak, yang pro sama yang kontra itu hanya ngedengar apa ya, merebutkan pepesan kosong. Jadi enggak yang tadi saya alami, yang saya alami tadi. Dari pertama saya ke host skincare, Pak, supaya enak saya manggil. Ya. Aja segini. Iya, skincare. Bapak namanya siapa? Bang skincare udah. Dia emang glowing ya. Skincare. Kalau saya Muhammad Alwi, kalau saya nggak apa-apa dipanggil Alwi. Tapi bukan Pak Alwi ya, Muhammad Alwi. karena ayah saya. Mas Siapa namanya? Murid Mas saya. Rois sebelum turun, Mas Rois sebelum turun. Namanya? Ya, yang lain sebentar. Saya tak ngomong sedikit sama Mas Rois. Mas Rois sebelum turun, ya saya itu dulu tidak percaya dengan tesis daripada Kiai Haji Mat Judin Al-Bantani 2 tahun yang lalu ya, tidak percaya. Karena saya itu sebagai pelajar, ini kok duping ya? Bentar. Iya. Ya. Jadi sebelum saya membaca, mendownload daripada tesis beliau, ya kita pelajari. Malah yang mempelajari belum lama, wong tesisnya udah lama, 2 tahun yang lalu gitu loh Mas, ya kan? Nah, saya orang pertama, dari saya sendiri tidak percaya, ini paling cari panggung dan lain sebagainya. Mosok mau merungkatkan kiai-kiai sepuh kita yang sudah mengakui Ba'alawi, maksudnya mengakui itu mengakui dalam bentuk penghormatan kan, seperti itu, menghormati para habaib ini yang mengaku dirinya itu keturunan Nabi kan. Mereka dan kiai-kiai sepuh kita itu kan menghormati, berhusnudon daripada kelompok para habaib ini kan, seperti itu. Nah, dari pembacaan saya terus kita meneliti, termasuk apa ini benar tesis daripada Kiai Haji Mat Judin Al-Bantani ini.